ya. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina bi futil arifina bi hikmati wa sul alaina rahmatik wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali ikram. Qala al muallif rahimahullah, walil khafdhi thalasu alamatin. Walil khafdhi lan iku tetep kadua i'rab khafad atau jar. Walil khafdhi lan iku tetep kadua i'rab khafad atau jar salasu alamatin utawi telu saking tanda. Al kasratu siji nyatane kasroh. Nyatane lamun di bab-bab selanjutnya ta aya nu ngaranna badal, ieu badal. Al kasratu sawiji nyatane kasroh, wal ya'u lan kapindo huruf ya, wal fathatu lan kaping telu harokat fathah. Fa amal kasratu maka anapun utawi harokat kasroh fathah. Oke, sip. Para santriwan santriwati yang budiman dimanapun berada, ilmu nahwu merupakan satu langkah, satu tincakan untuk kita memahami kitab-kitab Allah maupun hadis-hadis Rasulullah. Jadi santri itu tincakan awal itu ya di ilmu nahwu sharaf. Salah satu kitab yang wajib pertama kali dipelajari yaitu ilmu nahwu. Kitabnya yaitu kitab Jurumiyah. Itu ada juga yang pakai amil, ada juga yang Jurumiyah, Imriti, baru Alfiyah. Nah, kita menincak di tingkatan yang pertama ya, kitab Jurumiyah. Kita nggak bisa ke tincakan kedua kalau nggak menincak ke yang pertama. Oke, asubi asep santai orang karnyian. Oke, walil khafdhi salasu alamatin. Kira-kira kalau nggak pernah ngaji ilmu nahwu, penjelasan kayak gini paham nggak? I'rab khafad punya 3 tanda. Pertama kasroh, kedua ya, ketiga fathah. Paham nggak? Nggak paham. Ya itulah ilmu nahwu. Saudara-saudara sekalian, santriwan santriwati dimanapun berada, seperti itulah ilmu nahwu. Jadi pelik memang awal-awal, tapi kalau sudah ini apalagi di bab-bab ma'rifatu alamatil i'rab itu bab-bab yang sangat pelik, apalagi nanti di faslun. Tapi kalau udah melewati masa itu, bab ma'rifatul alamatil i'rab dan faslun udah enak gitu. Ketika ditanya bisa jawab, ditanya bisa jawab, ditanya bisa jawab. Nanti di bab fa'il kesono, fi'il kesono itu enak banget, serius. Mubtada khobar itu paham. Nah, nanti pas nyoret kitab itu sedikit-sedikit, oh paham, oh ini gitu. Nanti ke Imriti lebih enak, ke Alfiyah lebih enak, ke ilmu nyaba, ilmu yang lain, fikih segala macam, usul fikih, qawaid fikhiyah itu enak. Dan mungkin bisa diperhatikan ya, ilmu fikih, ilmu qawaid fikih dan usul fikih itu berbeda. Ya, jangan dikira mentang-mentang ada fikihnya sama katanya. Ada fikihnya ini berbeda. Fikih, usul fikih dan qawaid fikih itu berbeda. Nah, itu sama halnya dengan mungkin ilmu tajwid dan ilmu nahwu. Tapi emang ada kesamaan nanti. Di Alfiyah nanti ada membahas tentang mad ya. Tentang mad segala macam ada di Alfiyah nanti dia. Oke, kita di tincakan pertama dulu aja. Walil khafdhi. Apalagi yang baru ngaji sekarang. Jadi harus tonton video-video yang sebelumnya. Bab kalam, bab i'rab itu apa gitu kan, kebagi 4. Ini kita udah ke orang yang udah pernah ngaji gitu, dan inilah salah satu i'rab. Jadi yang penting kita paham dengan i'rab. I'rab itu hanya 4 saja. Apa aja? Oke, di sini karena ada santri kita tanya yang di sini. Oke, ada apa aja? Ipan? I'rab apa aja? Rofa. Kita hapus ya karena udah nulis. Kalau Harry mungkin next di Ramadan itu harus udah mulai serius Harry. Sekarang mungkin masih ini, jadi ya oke santai. Tapi nanti di Ramadan tahun yang akan datang harus paham Harry ini.
nggak boleh enggak nih. Ilmu nahwu jangan diremehin. Kalau kamu menganggap remeh ilmu, ilmu juga menganggap remeh Anda gitu. Kalau Anda sombong dengan ilmu, ilmu juga bakal sombong pada Anda. Oke. Apa aja i'rab? I'rab itu rofa, terus nasab, terus jer atau khofad. Ya, kita belajar untuk detail ya. Terus jazm. Oke. Perhatikan saudara-saudara santriwan santriwati dimanapun berada. Untuk pemahaman awal, anggap aja deh rofa itu domah. Biasanya. Kalau nasab itu fathah. A. Kalau jer atau khofat itu kasroh. Anggap aja kayak gitu dulu. Tapi bukan ya, pokoknya ini anggapan awal aja dulu kayak gitu. Jazm itu sama dengan sukun, mati gitu. Anggap aja seperti itu, demikian. Contoh di sini. Walil khafdi salasu alamatin. Nah, di sini ada seperti ini. Anggap aja yang kayak gini nih rofa. Anggap aja kayak gitu dulu. Anggap aja seperti itu dulu. Tapi saudara-saudara kalau iya mah parah. Oke, mohon maaf saudara-saudara sekalian, santriwan santriwati Nusantara dimanapun berada, ini karena keterbatasan. Keterbatasan, jadi rada-rada terhambat. Jadi di sini ada dua santri yang masya Allah ya, ganteng juga. Nanti kalau umpama penasaran, datang saja ke pesantren namanya Al Mu'minun. Alamatnya di Kabupaten Tangerang lah, cari aja. Pesantren Al Mu'minun itu udah ada di mapnya ya. Itu ada santri yang teladan itu. Oke, kembali lagi yaitu di i'rab rofa ya. Rofa ini udah dibahas pokoknya. Kalau pengen tahu apa sih rofa, ya cari aja videonya, nanti juga ada gitu di situ tuh. Terus apa sih i'rab? Gitu ya, cari aja gitu. I'rab itu apa, itu udah dibahas. Ini kalau kita bahas lagi bakal panjang durasinya. Nasab itu apapun udah dibahas. Kita udah ngebahas. Nah, setiap i'rab ini dia memiliki tanda-tanda. Nah, kalau kita tahu tandanya, kita baca kitab juga enak gitu. Kita menggeluti dunia keilmuan, baik itu hadis, tafsir dan lain semacamnya, itu lebih enak kalau kita udah mengenali apa i'rab. Pokoknya kuncinya ilmu nahwu awal itu kamu harus mengenali i'rab itu apa. Itu dulu. Kalau udah paham bagiannya ada berapa, kalau udah paham tanda-tandanya apa aja, itu tuh kuncinya. Kalau itu udah paham, udah enak, udah ya pokoknya di luar kepala, kedepannya bakal enak. Memahami alfiyah rada-rada enteng lah seperti ya saudara semuanya. Oke, sekarang kita di i'rab jar. Nih, anggap aja jar itu kasroh, tapi sebenarnya jar itu bukan kasroh saudara, beda. Jar itu i'rab, kasroh itu harokat. Ini disebut harokat kan, kalau umpama masih belajar di ikro itu wa fathah wa gitu kan, waw fathah wa. Nah ini disebut harokat, nanti harokat kasroh, harokat fathah, harokat doma gitu, sukun, itu tuh disebutnya harokat. Harokat itu apa? Wah, itu nanti kita bakal balik lagi ke ilmu tajwid, harokat ketukan, dua harokat, dua ketukannya kayak gitulah. Ini disebut harokat. Memang zaman dulu nggak ada yang kayak gini nggak ada nih. Titik-titik itu nggak ada. Lil khafdi ya tulisannya seperti ini nih zaman dulu nih ya saudara semuanya ya. Tapi bisa baca. Karena generasi Arab itu akhirnya jadi pusat perhatian karena ada nabi yang diutus di sana, orang-orang Persia masuk ke situ, orang-orang dari situ pada masuk ke Arab, jadinya pada kesulitan gitu. Akhirnya diadakanlah, oke, kasih titik buat penanda dari huruf yang lainnya. Itu pun setelah generasi setelahnya itu masih merasakan kurang enak gitu. Ya udah, kasih harokat akhirnya tuh sampai sekarang. Dan kemungkinan nanti ke depan nggak tahu deh, mungkin ada penanda lebih pelik lagi mungkin ya ke depannya. Entah, kita belum tahu, nanti ke depan mungkin ada tanda-tanda yang lebih jelimet lagi, bisa jadi. Kalau umpama setelah generasi kita mungkin orangnya lebih
apa ya, bebel gitu ya, kalau bahasa sini bebel gitu kan. Udah dikasih tanda masih kurang paham, mungkin ada tanda-tanda lain ya, kurang. Bisa jadi Al-Quran aja sekarang, setiap Al-Quran itu kan ada ya, kalau Al-Quran biasanya kan hitam aja semua, tapi kalau sekarang itu udah ada ikhfa warnanya oranye gitu. Kalau apa, idgham warnanya kuning, udah ada kayak gitu. Itu saking ya seperti itulah, orang bisa jadi nanti ke depan pun kayak gitu pakai ini. Kalau warnanya seperti ini berarti ikhfa, nanti ya itu lebih ke warna nanti ke situ. Itu untuk mempermudah aja. Begitupun ini i'rabun seperti itu. Udah, kita langsung bahas aja nih langsung. Kalau umpama yang nggak paham ya tinggal cari aja ke video-video yang sebelumnya. Nah, ini kita membahas tentang i'rab jar atau i'rab khafad. Khafad itu sinonimnya jar. Jar dan khafad itu sama, nggak usah bingung ya. Itu hanya sinonim. Sinonim itu banyak kata artinya satu. Banyak kata artinya satu. Kata khafad sama jar itu sama aja. Gitu. Nah, jar memiliki 3 tanda. Apa aja? Kasroh pertama, kedua ya, ketiga fathah. Kita bahas yang kasroh dulu ya, saudara semuanya, santriwan santriwati dimanapun berada. Kita bahas yang kasroh terlebih dahulu. Kasroh itu apa sih bang? Nah nih kasroh nih. Ah tuh, kasroh. Dia adanya di bawah ya, fi salasati. Nah ini nih kasroh ini disebutnya tuh. Ini kasroh ini salah satu tanda dari i'rab jar. Jar itu bukan kasroh. Nah, ini menandakan jar itu bukan kasroh. Tapi kasroh salah satu tanda dari i'rab jar. Sebab jar juga nanti iya juga bisa jadi tanda i'rab jar seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Fa'amal kasroh tuh kita membahas di yang pertama yaitu kasroh ya. Kasroh menjadi tanda untuk i'rab jar bertempat pada 3 tempat, yaitu pertama isim mufrad, 2 jama taksir munsharif, 3 jama muannatsis salim. Pasti bakal pusing nih ditanya nih. Pasti bakal pusing. Nah, kita di sini ada 2 santri yang teladan, yang ganteng juga. Kalau umpama santriwati ada yang mau ngelirik, bisa langsung datang saja di Tangerang ya. Coba. Tapi sebelum itu, sebelum ngelirik, kita tanya dulu bisa ngejawab enggak nih gitu kan. Percuma kalau datang jauh-jauh nggak bisa jawab ya kan ya, santriwati semuanya. Oke, kita langsung coba saja. ini mendebarkannya ini. Jadi ada yang bilang seperti ini, metode pembelajaran nahwu sorof itu ada 2. Ada metode yang seperti ini nih saya lakukan, itu ya Jawa lah ya, ada sistem kelas. Ada juga yang enggak, jadi gurunya cukup enggak pakai papan tulis, jadi bla 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 kayak gitu. Nah, ini banyak yang mungkin kurang paham ya, kurang sulit mungkin ya, sebab kadar otak manusia berbeda-beda. Jadi kalau tanpa kayak gini nih sulit dipahami, tapi ketika pakai seperti ini jembrengin itu lebih gampang paham. Makanya kami mengusahakan bagaimana caranya agar si pendengar atau yang hadir ya, mustami itu lebih dekat ke paham. Seperti itu. Ini alasan mengapa kita milih memakai metode ini. Oke, dan ini yang dipakai di mana-mana. Oke, baik. Kita langsung saja. Biasanya ngasih contohnya ada marortu, biasanya ya, marortu bi Zaidin. Di sini saudara-saudara, rekan-rekan, santriwan santriwati semuanya nggak usah bingung-bingung, pusing-pusing mikirin marortu. Ini marortu kita kesampingin aja dulu. Artinya seperti ini. Biasanya wis lewat sapa isun, ketemu kalawan Zaid gitu. Marro ya murro, ini mah nggak usah, ini ngebahasnya nanti dulu. Yang dibahas ini nih Bizaidin. Oke. Di sini
ada dua kata. Pertama, kata sesuatu, apa ya bahasa Indonesianya, kalau umpama di bahasa ini kalimah isim gitu ya, kata benda, orang. Sebab Zaid sama kalimah huruf bi, jadi asalnya Zaid. Jadi di sini ada nama orang namanya Zaid, saudara semuanya. Sedangkan di bahasa Arab itu huruf akhir itu nggak boleh mati, jadi harus ya hidup gitu. Kalau umpama baca kitab, ini ada yang kemarin sempat viral, ujungnya mati semua. Dan itu dipanggilnya mungkin ya ada yang nyebut kiai segala macam. Nah itu jadi perdebatan, ini kiai apa sih? Bahasa kitab semuanya ujungnya diputus-putus semua gitu, dimatiin. Jadi jangan ya kalau umpama santri itu harus hidup. Apa nih? Bizaidin, bizaidun, bizaidan, harus seperti itu. Nah makanya bagaimana caranya kita tahu? Harus mempelajari ilmu nahu terlebih dahulu. Oke, biasanya kalau umpama udah paham ilmu nahu itu otak encer biasanya. Oke. Aslinya Zaidun ya. Nah, di sini Zaidin. Sekarang ini jadinya nyambung saudara, sebab ya seperti kita ketahui ya, kalau pelajaran imla biasanya huruf ba itu bisa nyambung ke huruf za, ba itu nyambung, kecuali huruf za nggak bakalan bisa nyambung gitu. Nih contohnya. Oke, sekarang Zaidin dibaca apa? Kita bertanya ke santri yang di sini sekarang. Zaidin dibaca apa, Wan? Rofa. Zaidin. Ya iya, kalau dibaca apa ya pasti i'rob. Dibaca bingung saudara-saudara semuanya. Bingung. Ini kalau umpama live kita bisa lihat ya yang komen siapa gitu. Ini disebut i'rob jer. Dibaca apa? Dibaca jer. Kalau umpama Zaidun, baru Zaidun dibaca apa? Dibaca rofa. Alamat rofanya domah dohir. Seperti itu. Nah sekarang bi Zaidin dibaca apa? Dibaca jer. Alamat jernya kasroh. Sebab dipikir dulu, Zaid itu apa? Berapa orangnya? Nah, isim mufrad. Isim mufrad adalah Suatu kalimat isim menunjukkan mana satu. Terus? Bukan tasnya, bukan mulhak tasnya, bukan jamak, bukan mulhak jamak. Sip, seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, santriwan santriwati, kalau umpama pengen mendetail tentang ilmu nahwu itu harus dihafal juga apa sih ini bentuk kata, apa sih dia gitu. Nah, di sini nih jamak apa? Isim mufrad. Isim mufrad saudara-saudara sekalian. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah suatu kalimat isim yang menunjukkan makna satu. Si Zaid ini cuma satu doang. Jadi maknanya itu hanya satu, si Zaidnya itu. Bukan tasniah, bukan dua, dan buat mulhak tasniah, bukan jama dan bukan mulhak jama. Seperti itu ya saudara-saudara sekalian. Jadi di sini disebutnya apa? I'rob jer. Nah, perhatikan Ipan. Nih, kasroh jadi tanda di isim muf. Nah, berarti jawabnya Zaidin dibaca apa? Jer. Alamat jernya kasroh sebab oke, masuk saudara. Sekarang kenapa dia dibaca jer? Karena kemasukan Oke ya, kemasukan apa? Huruf jer, yaitu ba. Itu saudara. Oke, sekarang tadi adanya sekarang bil irfani ya, santriwan santriwati. Jadi ini salah satu santri yang ini namanya nih ya. Oke, bil irfani dibaca apa? rofa. Bil irfani dibaca apa? Kasroh. Jer. Oke, dibaca jer. Tanda jernya baru kasroh, bener. Sebab pikir Irfan itu apaan? Nama. Ada berapa? Dua. Irfan ada dua. Satu. Ente cuma satu doang Irfan. Jangan
terkecoh dengan ini, jangan terkecoh dengan alif dan nun ini, jangan. Sebab dia nama orang, udah nama orang. Kecuali Irfan. Ini baru ketambahan alif dan berarti Irfannya ada 2. Nah, sekarang Irfannya cuma 1 doang. Nah, emang sih ya inilah fungsinya ilmu nahwu. Jadi nggak terkecoh ya orang. Oke, bil Irfani dibaca apa? Jer. Alamat jernya Kasroh. kasroh sebab Kalimat isi mufrad. isi mufrad adalah Suatu kalimat isim yang menunjukkan makna satu, bukan mulhaq, bukan tasniah. bukan tasniyah, bukan jamak. Bukan tasniah, bukan muhak tasniah, bukan jauh, bukan muhak jama. Oke, itu harus di luar kepala. Paham ya? Isi mufrad paham ya? Oke, sekali lagi nih. Ini jangan tulalit lagi kalau ditanya nih. Langsung bet. Ngaran sama mana? Heri. Aduh. Heri mah iya non. Kalau pakai ya Heri, nah itu nantinya muqaddarah, kita yang ini aja ya. Muqaddarah nanti ribet. Oke. Apa ya? Oke. Min wa ila wa an wa ala misbahin gitu ya. Gini aja nih. Maktab. Maktab artinya apa? Maktabah, perpustakaan. Maktabah. Oke. Maktabah artinya perpustakaan, udah. Maktabah itu perpustakaan. Sekarang ya mudah-mudahan kita punya perpustakaannya. Oke. Kemasukan i'rab jar ya, kemasukan huruf jar. Ini fi maktabatin. Gak ada alif lam, jadi tin. Kalau ada alif lam, fil maktabati. Tapi kalau nggak ada alif lam, fi maktabatin. Oke, sekarang maktabatin dibaca apa? Alamat jarnya sebab. Oke, apa itu isi mufrad? Suatu kalimat isim yang menunjukkan makna banyak, bukan tasniyah. Apa? Suatu kalimat isim menunjukkan makna satu, bukan tasniyah, bukan muhak tasniyah, bukan jamak, bukan muhak jamak. Sip. Mufrad kan, berarti perpustakaannya ada berapa? Oke, itu langsung paham jadinya kan. Oh, cuma 1 doang. Nah, inilah fungsinya belajar ilmu nahwu. Oke, yang kedua jamak taksir munsorif. Perhatikan di sini jamak taksir. Coba Ipan bisa diulang jamak taksir itu apa? Suatu kalimat isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Oke, sip. Sekarang sebelumnya kan cuma jamak taksir aja kan, nggak ngedenger munsorif. Nah, mungkin rekan-rekan semuanya, santriwan santriwati Nusantara ini ya, ada yang bingung kenapa di sini tiba-tiba muncul munsorif. Oke, munsorif itu di situ artinya yang menerima tanwin. Kenapa sih? Karena ada yang munsorif, ada yang ghair munsorif. Ada yang munsorif, ada yang ghair munsorif. Pembahasan tentang ghair munsorif nanti di Alfiyah lebih detailnya. Kenapa? Nah, Irfan ini sebenarnya kalau nggak pakai alif lam dia masuk ke ghair munsorif. Jadi ketika kemasukan jer jadi bi irfana nantinya. Kenapa? Ya itulah isim ghair munsorif. Dia menggunakan apa? Dia i'rab jernya menggunakan harokat fathah. Itu isim ghair munsorif. Kalau ditanyakan kenapa, nanti itu ada di Alfiyah ya lebih detailnya. Oke. Sekarang munsorif itu yang menerima tanwin. Contohnya kitabun, berapa kitabnya? Kalau 2, oke, kita langsung aja gini ya, sini. Mudah-mudahan kelihatan. Kitabun, kitabnya berapa? 1. Kitabani, kitabnya berapa? 2. Kalau banyak lebih
dari 2 jadinya jamak. Jadi gimana? Kutubun. Kutubun. Rasulun, rasulani, rusulun. Oke, itu contoh lagi ya. Rasulun. Apa artinya rasul? Rasulani, rusulun. Apa rasul artinya? Utusan. Benar, Rasulullah utusan Allah. Oke, sekarang perhatikan saudara, ini disebut mufrad. 1 kitabnya nih. Ini kitab 1, ya ini kitabun, hanya 1 saja. Kalau 2 umpama nih, ada 2, kitabani, seperti itu saudara. Ini menariknya bahasa Arabnya. Nah, kalau banyak jadinya kutubun. Ini yang disebut jamak taksir saudara. Sebab kenapa? Dia berubah dari mufradnya. Yang mufradnya itu ada ininya nih, alif ini. Kedua juga ada, oke. Pas ketiga kok kagak ada. Nah itu tuh berubah, jadi berubah, bentuknya berubah. Seperti itu saudara. Ini disebut jamak taksir. Contoh lagi, rasul, utusan. Rasulun hanya 1, rasulani 2 utusan. Rusulun itu banyak. Sekarang yang pertama ada wawnya, yang kedua ada wawnya. Pas ketiga nggak ada, berubah dari mufradnya saudara. Itu yang disebut jamak taksir. Oke ya. Ini yang dimaksud dengan definisi berubah dari mufradnya ya ini. Berubah dari, tapi nggak semuanya berubah hurufnya ya, hanya beberapa saja. Oke, baik. Ini yang disebut jamak taksir. Jamak taksir itu ada yang munsorif, ada yang nggak munsorif. Kalau yang kutubun ini dia munsorif. Kenapa? Dia ada tanwinnya nih. Tuh, rusulun ada tanwinnya. Yang nggak ada tanwinnya, contoh masjidun, masjidani, masjid, masajidu. Nih saudara, masajidu. Dia masajidu, bukan masajidun. Awas nih. Nanti di kitab main dun aja. Ini disebutnya ghair munsorif. Kenapa sih jadi ghair munsorif? Nah, nanti itu pembahasannya ada di Alfiyah lebih detailnya ya. Oke. Nah, yang munsorif yang seperti ini saudara, dia ketika jer, kemasukan huruf jer, pakainya harokat kasroh. Beda dengan yang ini. Ini ketika jer, kemasukan fi umpama. Jadinya fi masaji da, saudara. Kenapa? Karena dia ghair munsorif. Isim ghair munsorif ketika tingkah jer menggunakan harokat fathah. Seperti itu. Kenapa? Ya itulah yang membedakannya. Nah sekarang kalau umpama yang munsorif menerima tanwin, dia ketika kemasukan huruf jer, contoh fi, jadinya apa pan? Fi kutu bin, bener. Fi kutu bin. Rusulun, kemasukan jer ya, an rusulin. Karena ada huruf jer. Sekarang pertanyaannya, fi kutubin. Kutubin dibaca apa? Kutubin dibaca apa? I'rabnya apa? Jer. Tanda jernya? Sebab? Apa jamak taksir? Rusulin dibaca apa? Alamat jernya? Sebab? Mantap Pan. Harus dilanjutkan Pan, Anda Pan. Contoh, ini ada satu santri lagi ya yang target tahun depan harus paham nih di ilmu nahu. Ya sekarang masih leha-leha, nggak apa-apa lah ya, masih bentuknya sih kecil gitu, cuma nggak tahu juga umurnya. Oke, Heri, mana ente mau ngomong apa? Satu kata aja, tapi itu banyak gitu. Apa? Terserah.
Apa? Cepetan. Cepet ngomong. Apa kek? Benda kayak apa kek? Cepet. Lobaan. Hah? Lobaan. Benda atau apa kek? Apa? Terserah kamu, terserah. Cepet. Cepet ngomong. Duit. Duit. Oke. Duit ya. Duit. Duit. Yang biasa dipakai itu nukud, duit itu. Ini banyak yang fulus saja taunya. Oke, nukud. Nukudun. Miliun aja ya, pakai miliun kita bahasanya. Duit miliun itu ini apa namanya? Miliun itu malayinin. Miliun itu juta. Contoh ya. Salasu malayin, 3 juta gitu. Ini nanti agak susah nih nangkapnya. Kalau yang kayak gini, salah sumalayin mudof ilaih nanti agak susah. Jangan. Benda yang kelihatan aja, terserah di sini apa. Galon. Apa ya bahasa Arabnya galon ya? Orang Arab masalahnya nyuruhnya istarli galon gitu aja. Oh, isinya ya, maun ya, maun. Air, maun. Maun itu bentuk apa? Mufrad. Miyah. Ini bentuk jamaknya nih. Miyahun. Oke. Anggap saja ini kita nggak usah terkait bahasanya ya. Kita nahunya aja. Contohnya lil miyah. Ayah jero asup ya. Salah satu huruf jar itu apa? Min, ila, an, ala, terus fi, terus walamu, lam. Jadi santriwan-santriwati dimanapun berada, yang disebut walamu itu bukan lamu seperti ini ya, bukan lamu seperti ini, bukan. Tapi lamnya yang seperti ini nih. Nah, lamnya nyambung saudara-saudara semuanya. Oke. Seperti ini yang disebut lam huruf jar itu tadi. Wa huruful jar wa ya min wa ila wa an wa sampai walamu ya, ini lam ini. Oke, baik. Nah, ketika masuk aja lil miyahi. Kadue sakehe banyu gitu kan, sakehe air gitu. Oke, sekarang miyahi dibaca apa? Jer. Tanda jernya kasro. Sebab jamak taksir adalah oke, baik. Itu yang disebut jamak taksir munsorif, saudara. Jadi ketika i'rab jer menggunakan harokat kasroh. Gimana kalau yang guar munsorif? Itu pembahasannya nanti, saudara. Oke. Yang ketiga, jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim. Kita contohkan lagi. Mu'anas salim itu biasanya lil muslimina wal muslimat. Oke ya, oke nih ya. Kita pakai lam lagi. Lil muslimati. Shh. Shh. Oke saudara, jadi di sini ada kucing yang emang biasanya agak-agak rese, dia main kencing sembarangan. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena ini kucingnya. Yang penting nggak galak aja, nggak ganas kayak Heri, saudara. Ini salah satu santri. Oke, lil muslimati. Kenapa nulis lamnya agak panjang? Biar jelas. Ini adalah lam yang disebut tadi ya di huruf jer. Oke.
Lil muslimati ini kalau umpama ada yang live enak, jadi kita bisa nanya. Karena ini bukan live, nggak apa-apa, kita tanya santri yang di sini aja. Oke, lil muslimati dibaca apa? Jer. Tanda jernya sebab jamak muannas salim adalah suatu kalimat isim yang menunjukkan makna banyak untuk perempuan yang pada akhirnya ditambahkan alif dan ta. oke. Akhirnya itu ditambahin alif dan ta, saudara. Mufradnya ya muslim mah. Ini bentuk satu. Bentuk banyaknya muslima tambahin alif sama ta, seperti itu. Kalau umpama udah hafal dulu yang apa yang disebut jamak muannats salim, jamak taksir, itu enak banget. Jadi rekan-rekan semuanya, santriwan santriwati dimanapun berada, itu harus dihafal yang seperti itu di luar kepala. Seperti santri sini yang beberapa, nggak semua juga sih sebenarnya mah. Oke, lagi fi apa ya yang bisa dijamak. Coba Heri ya, nyumbang apa contoh nih, apa? Cepat Heri, jangan banyak ini benda kayak apa, kayak cepat, terserah, ngomong cepat. Oh, pusing. Qitah ya, qittatun hirrah. Qitat. Kalau kucing qittatun, nanti jadinya jamaknya bukan jamak muannats salim. Yang bisa jamak muannats salim itu apa ya? Yang bisa jamak muannats salim itu apa ya? Jadi nggak semuanya itu masuk ke jamak muannats salim, itu nggak semuanya. Dan nggak juga semuanya masuk ke jamak taksir kayak gitu, nggak semuanya. Fil darajat. Oke, kita ini aja dulu ya. Oke, ini nih jamak, dilihat aja ya, ini akhirnya bentuknya kayak gini, berarti dia jamak muannats salim, alif dan ta. Pokoknya balik lagi nanti kalau umpama udah hafal di luar kepala itu enak. Oh, ini berarti jamak muannats salim. Oke, fid darajati. Darajati dibaca apa? Alamat jernya sebab isim. Oh, ah? Jamak muannats salim. Oke, jamak muannats salim adalah Suatu kalimat isim yang menunjukkan makna banyak untuk perempuan yang pada akhirnya ditambahkan alif dan ta. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, kurang lebih kita lanjutkan nanti karena ini waktunya juga durasinya panjang. Kita lanjutkan nanti ke yang ya menjadi tanda bagi i'rab khafat atau jer. Wallahu a'lam bissawab. Oke, dimatiin Heri.